Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Prabu di sini, pria antar benua. Kali ini saya ajak kalian jalan-jalan ke desa Hallstatt di negara Austria. Desa ini berjarak sekitar 72 km dari kota Salzburg. Desa ini dahulunya terkenal sebagai penghasil garam yang telah berusia 7.000 tahun, menjadikannya sebuah lokasi tambang garam tertua di dunia. Untuk diketahui, pada zaman dahulu, garam merupakan salah satu komoditas dagang yang bernilai sangat tinggi. Apalagi di zaman sebelum ditemukannya kulkas, garam sangat dibutuhkan untuk mengawetkan makanan dan bahan-bahan alami lainnya. Berkat aktivitas penambangan garamlah ekonomi di desa Hallstatt berkembang dan menjelma menjadi sebuah desa perdagangan yang sangat maju. Hari ini situasi telah berubah. Desa Hallstatt tidak lagi memproduksi garam, namun telah menjadi salah satu lokasi wisata terpopuler di Eropa. Berkat pemandangan alam sekitarnya, termasuk bekas tambang garamnya. Nah, kalian sudah siap jalan-jalan ke desa ini? Namun sebelumnya teman-teman, jangan lupa untuk klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa jalan-jalan terus dengan Prabu di video-video berikutnya. Sekarang kita langsung menuju ke desa Hallstatt. Sawadikap, sampai di Minecraft. كيف حالكم؟ تعرف إنش بسل السلام عليكم. Necesa. Gamar Csabat, Rogor Zandebit. Manisma. Jó napot kívánok! Üdvözöljük Magyarországon, Budapest! Konnichiwa, minasan. Ciao, come stai? Prego! Hello，大家好，欢迎来到中国。 Merhaba, nasılsın? Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue. Saatnya jalan-jalan keliling dunia bersama Prabu. Prabu, pria antar benua. Desa Hallstatt teman-teman. Sebelum kita jalan-jalan ke desa ini, mari saya ajak kalian untuk mengenal peta wilayah dan populasi dari negara Austria dan juga desa Hallstatt. Terlihat di peta, negara Austria berbatasan dengan negara Jerman di sisi barat laut, dengan negara Ceko di sisi utara, lalu dengan negara Slovakia di sisi timur laut, negara Hongaria di sisi timur, negara Slovenia dan Italia di sisi selatan, dan terakhir dengan negara Swiss dan Liechtenstein di sisi barat. Sedangkan desa Hallstatt terletak di antara pantai barat daya Danau Hallstatter Sea dan lereng gunung Dastein di wilayah Salzkammergut di jalan nasional yang menghubungkan kota Salzburg dan kota Graz. Untuk populasi, negara Austria memiliki populasi sebesar 8.935.112 jiwa menurut sensus di tahun 2020. Sedangkan populasi di desa Hallstatt saat ini hanya sebesar 780 jiwa menurut sensus di tahun 2020. Dan untuk luas negara Austria adalah 83.879 km persegi. Sedangkan luas desa Hallstatt adalah 59,83 km persegi. Nah, demikian teman-teman informasi mengenai peta wilayah dan populasi di negara Austria dan juga desa Hallstatt. Dan sekarang saya ajak kalian untuk mengenal fakta menarik dari negara Austria dan juga desa Hallstatt. Sekitar tahun 976, awalnya Austria muncul sebagai wilayah zona perbatasan di tenggara Kekaisaran Romawi Suci, dan kemudian berkembang menjadi sebuah kadipaten, lalu menjadi kadipaten utama atau Archduchy. Memasuki abad ke-16, Austria mulai berperan sebagai jantung dari monarki Habsburg dan cabang muda dari dinasti Habsburg, salah satu dinasti kerajaan yang sangat berpengaruh di dalam sejarah Eropa. Sebagai kadipaten utama, Austria menjadi bagian utama dan pusat pemerintahan Kekaisaran Romawi Suci. Dan untuk lebih lengkapnya mengenai fakta negara Austria, teman-teman bisa melihat dengan cara mengklik tautan di atas. Sekarang mari saya ajak kalian untuk mengenal fakta menarik dari desa Hallstatt. Hallstatt adalah sebuah desa kecil yang dahulunya dijuluki sebagai hidden gem-nya negara Austria. Karena hingga pertengahan abad ke-20, desa Hallstatt yang indah ini hanya dapat diakses dengan perahu atau jalur gunung. Namun sejak ditetapkannya sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1997, dalam perkembangannya hari ini, julukan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Karena Hallstatt kini telah menjadi sebuah destinasi wisata utama di negara Austria, berkat keindahan pemandangan danau dan pegunungannya yang mengelilingi, serta deretan rumah-rumah klasik pedesaan Austria yang sangat instagramable. Diperkirakan sekitar 1 juta turis setiap tahunnya datang mengunjungi desa ini, yang hanya mempunyai populasi sekitar 800 jiwa. Nah teman-teman, demikian informasi mengenai fakta menarik dari negara Austria dan juga desa Hallstatt. Sekarang saya ajak kalian untuk jalan-jalan di desa ini. Objek pertamanya adalah Danau Hallstatt. Sudah tidak diragukan lagi, Danau Hallstatt atau Hallstatter Sea
telah menjadi primadona bagi para wisatawan yang datang berkunjung ke desa ini dan sekitarnya. Panjang danau ini mencapai 8,5 km dengan lebar antara 1 hingga 2 km dan memiliki kedalaman 125 meter. Serta dikelilingi oleh lereng pegunungan yang indah, membuatnya seolah-olah bukan sebuah danau, melainkan mirip dengan sebuah fjord. Kemudian danau ini dipercantik dengan hadirnya desa-desa kecil seperti Obertraun, Steg, dan tentunya Hallstatt. Membuat danau ini bagaikan sebuah putri bidadari yang dikelilingi oleh dayang-dayangnya. Berkat kemudahan akses dan pemandangan alamnya yang menakjubkan, danau ini telah menjadi daya tarik bagi para seniman dan pencinta alam, serta bagi mereka yang ingin mendapatkan suasana damai dan ketenangan. Nah teman-teman, di sini kita bisa duduk di pinggir danau atau duduk di restoran sambil menikmati pemandangan dan menyeruput secangkir kopi. Sedap. Selain itu banyak juga aktivitas lainnya yang bisa kita lakukan di sini, seperti memancing, berenang, hiking, jalan-jalan santai, mengikuti acara naik kapal perahu sambil mengitari danau dan desa lain sekitarnya, atau kalian juga bisa menyewa sepeda untuk berkeliling menikmati suasana desa Hallstatt. Sekarang saya ajak kalian mengunjungi Central Square atau Old Town yang menjadi alun-alun desa Hallstatt. Di alun-alun kecil ini dikelilingi oleh rumah-rumah yang telah difungsikan sebagai restoran, kafe, toko souvenir, tempat penginapan, dan lain-lain. Sedangkan di tengahnya terdapat patung Holy Trinity. Pada musim semi, di alun-alun ini biasanya akan digelar prosesi tradisional Corpus Christi. Pada musim panas akan ramai dengan konser musik. Sementara itu di saat musim dingin tiba, alun-alun ini akan berubah menjadi Christmas market. Tidak jauh dari alun-alun, hanya beberapa langkah saja, terdapat sebuah gereja yang bernama Church of Christ, atau di dalam bahasa lokalnya dikenal dengan nama Evangelische Farkise. Inilah gereja yang paling ikonik di desa Hallstatt yang sudah difoto oleh jutaan turis yang datang ke desa ini. Gereja ini dibangun pada tahun 1785 mengikuti perintah sang kaisar Austro-Hungaria pada waktu itu, yaitu Franz Joseph ke-1, yang sangat berkontribusi pada pelaksanaan agama secara bebas di wilayah kekaisarannya. Nah teman-teman, dari depan gereja ini sudah terlihat dengan jelas keindahan Danau Hallstatt. Lalu saya ajak kalian melangkah ke depan beberapa puluh meter saja. Di sini terdapat satu gereja lagi yang tidak akan luput dari jepretan kamera kalian, yaitu gereja The Ascension of Our Lady Church, atau banyak juga yang menyebutnya dengan nama Parish of the Ascension. Inilah gereja Katolik yang berasal dari tahun 1505. Dari tampak luar, bangunan gereja yang terbuat dari batu ini terlihat sangat kokoh dengan sebuah menara di salah satu sisinya. Gereja ini menyimpan sebuah sejarah penting sebagai rumah ibadah bagi kehidupan awal penduduk desa Hallstatt yang merupakan para penambang garam. Desa Hallstatt tidak hanya terkenal dengan pemandangan alam dan tambang garamnya. Di sini terdapat sebuah kapel yang juga menjadi objek terkenal di desa Hallstatt, yaitu Kapel St. Michael. Kapel ini berasal dari abad ke-12, di mana di dalamnya terdapat Scharner House, yaitu sebuah ossuarium yang menampilkan koleksi-koleksi tengkorak yang dilukis, menjadikannya sebagai sebuah karya seni yang unik, terbesar, dan terbaik yang ada. Pada zaman dahulu, praktek menggali sisa-sisa tulang dan tengkorak manusia di saat kuburan kehabisan ruangan lalu menyimpannya di ossuarium sebagai kuburan kedua bukanlah hal yang aneh. Tapi praktek melukisnya dengan bunga secara artistik lalu diberi nama dan tanggal kematian hanya terbatas di wilayah Alpen Utara dan sekitarnya, termasuk di desa Hallstatt. Setiap tahunnya banyak sekali para turis datang kemari untuk mengagumi sekitar 600 koleksi-koleksi tengkorak yang tidak biasa ini. Berikutnya saya ajak kalian masuk ke dalam gereja. Gereja ini menyimpan kisah yang menarik tentang pencurian barang seni yang menghebohkan selama lebih dari 30 tahun. Pada tahun 1987, 4 lukisan bergaya gotik dari altar kecil gereja ini dirobek dari tempatnya dan dicuri orang.
Setelah bertahun-tahun dicari, akhirnya lukisan-lukisan tersebut berhasil ditemukan dan dikembalikan ke tempat asalnya di altar gereja ini pada musim semi di tahun 2018. Nah, sekarang bagi teman-teman yang ingin berdoa di gereja ini, saya persilakan. Selanjutnya kita keluar ke halaman gereja. Di sini terdapat pemakaman umum yang tertata dengan rapi dan cantik. Uniknya, pemakaman ini menjadi salah satu spot untuk berfoto bagi turis-turis yang datang kemari. Objek selanjutnya, saya ajak kalian melangkah lagi beberapa ratus meter saja ke lokasi yang menjadi salah satu spot terbaik untuk berfoto-foto, yaitu di Classic Village Viewpoint. Nah, teman-teman, di sini kalian bisa berfoto-foto dengan latar belakang desa Hallstatt yang sering terlihat di media-media sosial. Objek berikutnya adalah tambang garam di desa ini. Inilah tambang garam tertua di dunia yang telah berusia 7.000 tahun. Untuk menuju ke sana, kita tinggal berjalan kaki saja dari alun-alun hingga tiba di stasiun funicular. Lalu dengan funicular, kita akan diantar hingga ke atas. Setibanya teman-teman, kita perlu jalan kaki sebentar hingga tiba di pintu masuk tambang garam. Acara tur di dalam tambang garam ini akan dipandu oleh guide lokal dalam bahasa Inggris selama 1 jam. Teman-teman akan dijelaskan oleh guide lokal bagaimana dahulunya para pekerja menambang garam di sini. Lalu membawanya turun ke desa Hallstatt untuk kemudian dijual dan dikirim ke desa-desa sekitarnya, serta kehidupan para penambang pada masa itu. Di dalam tambang ini kita bisa melihat berbagai peralatan tambang yang digunakan pada masa itu dan juga lorong-lorong tambang yang dibangun oleh mereka. Lalu berikutnya ada acara yang sangat seru saat kita harus berpindah ke lantai yang lebih bawah lagi. Kita akan menggunakan jalur seluncuran yang telah disediakan. Wah, seru sekali. Dan bukan hanya ada 1 kali saja, namun ada 2 kali seluncuran. Bahkan seluncuran yang kedua sangat panjang. Selanjutnya menjelang akhir perjalanan, kita akan diajak mengikuti acara nonton video dengan ilustrasi pada zaman perunggu, di mana penambangan garam ini dimulai pertama kali pada masa itu, yang terus berkembang hingga zaman kini. Setelah acara selesai, kita akan keluar dari tambang ini dengan menggunakan kereta kecil yang juga sangat menyenangkan. Tiba di luar, kita bisa singgah sejenak di sebuah restoran dengan bangunannya yang besar, namanya Rudolfstrom, melalui sebuah jembatan yang keren sekali, yaitu Skywalk. Di depan restoran terdapat platform yang telah disediakan. Di sini kalian bisa menikmati indahnya desa Hallstatt dari ketinggian 350 meter dengan pemandangan danau dan gunung sekitarnya. Selanjutnya acara bebas bagi teman-teman yang ingin menikmati makanan dan minuman di restoran ini atau sekedar berfoto-foto. Setelah itu kita turun kembali ke desa Hallstatt dengan funicular. Objek berikutnya pasti seru, apalagi kalau kalian suka dengan ketinggian. Saya ajak kalian ke Dachstein Suspension Bridge yang berada di pegunungan Dachstein. Lokasi ini populer di musim dingin sebagai arena bermain ski dan di musim panas untuk acara hiking. Lokasinya hanya sekitar 12 km saja dari alun-alun Hallstatt yang dapat ditempuh sekitar 40 menit saja. Setibanya di bawah pegunungan Dachstein, kita akan naik cable car hingga tiba di atas. Dan saat tiba di atas, kalian akan merasakan sensasi memasuki dunia gletser dengan berjalan di atas jembatan gantung di ketinggian 2.700 meter di atas permukaan laut. Di ujung jembatan ini, kalian bisa menikmati sebuah pemandangan yang luar biasa dari pegunungan Dachstein dengan tebing-tebing batunya. Apabila cuaca cerah, biasanya negara Slovenia dan Republik Ceko dapat terlihat dengan jelas dari sini. Jembatan ini merupakan jembatan gantung tertinggi di Austria, di mana akan membawa kita memasuki sebuah wahana namanya Ice Palace. Di dalam wahana ini kita bisa melihat berbagai pahatan patung es yang diukir menjadi berbagai figur tematik, seperti patung manusia, kereta kencana, toko dunia, binatang, kursi singgasana, dan lain-lain. So teman-teman, silakan menikmati hari yang indah ini di atas ketinggian.
Setelah puas menikmati keindahan alam di atas ketinggian, mari sekarang kita kembali lagi ke alun-alun Desa Hallstatt untuk menikmati waktu yang ada dengan berbelanja, foto-foto, atau sekedar duduk di salah satu kafe untuk menyeruput secangkir kopi. Wonderful day. Nah, demikian teman-teman jalan-jalan seru kita di Desa Hallstatt. Berikut ini ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan sehubungan perjalanan kita ke negara Austria. Pertama, kita bicara visa. Untuk mengunjungi negara Austria, kalian memerlukan visa Schengen. Kalian tinggal unduh form aplikasi di website salah satu negara anggota visa Schengen. Proses visa Schengen kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 14 hari kerja. Berikutnya kita bicara cuaca. Austria memiliki 4 musim. Negara Austria memiliki iklim sedang dengan musim panas yang umumnya nyaman. Tidak terlalu panas dengan tingkat kelembapan secara umum rendah. Tetapi terkadang turun hujan dan musim salju yang dingin. Negara ini memiliki 4 musim: musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Suhu rata-rata tahunan berkisar antara sekitar 9 derajat Celcius hingga 10 derajat Celcius. Suhu tinggi rata-rata di musim panas adalah 23 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius. Sedangkan suhu rendah rata-rata di musim dingin antara 3 derajat Celcius hingga minus 7 derajat Celcius. Rekomendasi dari saya, datanglah di bulan-bulan yang nyaman, yaitu di akhir bulan April hingga pertengahan Oktober, di mana udaranya sangat nyaman. Berikutnya kita bicara mata uang. Negara Austria menggunakan mata uang euro atau kodenya EUR. 1 euro setara dengan 17.646.000 rupiah. Namun teman-teman, rate ini bersifat tentatif dan fluktuatif. Kalian mesti mengecek kembali rate ini menjelang hari keberangkatan. Demikian akhir perjalanan kita di Desa Hallstatt. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan bagi kalian yang penasaran kota mana yang ingin kalian kunjungi untuk saya bahas di video berikutnya, silakan komen di bawah. Saya Prabu, pria antar benua.